Saudara perhatikan, dari Efesus 1 ayat 3-14 disebutkan pribadi Tritunggal, yaitu pribadi Bapa, pribadi Tuhan Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Untuk mengerti bagaimana pemilihan dan penentuan yang Allah telah buat sebelum dunia dijadikan, kita harus mengerti terlebih dahulu doktrin Tritunggal. Nah, saya tidak akan bahas doktrin Tritunggal saat ini ya. Tetapi saya ingin mengungkapkan bahwa doktrin Tritunggal adalah otak segala doktrin Kristen. Dalam hal ini, berkaitan dengan pemilihan dan penentuan, maka tidak mungkin kita mengerti pemilihan dan penentuan atau predestinasi kalau kita tidak mengerti Allah Tritunggal. Tidak mungkin. Karena nanti kita melihat dalam doktrin pemilihan dan penentuan, Bapa memilih Kristus. Lalu Bapa memilih kita di dalam Kristus. Dan pada perjalanan waktunya, orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang dikatakan dalam ayat 13 telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, yaitu kamu ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi tidak mungkin mengerti pemilihan dan penentuan kalau tidak mengerti Allah Tritunggal. Jadi hal ini sangat penting. Jelas bahwa Bapa adalah subjek yang memilih. Subjek itu sederhananya pelaku, orang yang melakukan. Jadi dalam konsep pemilihan dan penentuan, Bapa adalah pribadi yang memilih. Dalam hal ini, Bapa memilih Kristus dan Bapa memilih orang-orang percaya. Kita lihat Bapa memilih Kristus. Dasarnya mana? Ada banyak. Kita baca salah satu yang paling jelas, 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Perhatikan, Bapa memilih Kristus yang akan menebus manusia sebelum dunia dijadikan. Oke, sekarang kita lihat Bapa memilih orang-orang percaya. Efesus 1 ayat 3-5 tadi. Sebab di dalam dia di situ siapa? Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan Yesus, Allah di situ menunjuk Bapa. Di dalam Tuhan Yesus, Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti sama-sama seperti Bapa memilih Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, maka kita pun dipilih sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Ia di situ siapa? Bapa. Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, nanti kita bahas beberapa yang penting di sini. Poinnya, Bapa memilih Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Bapa memilih orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Sekarang kita akan mulai bedah. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Sekarang kita bahas dulu di dalam dia. Di dalam dia di sini jelas adalah di dalam Kristus. Perhatikan bahwa semuanya harus di dalam Kristus. Dari Efesus yang kita baca tadi, diulang-ulang beberapa kali kata di dalam dia atau di dalam Kristus. Saudara perhatikan ayat yang keempat sudah jelas. Ayat yang keenam lagi, kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam dia. Ini penting, saudara. Kata di dalam dia itu diulang-ulang beberapa kali dalam Efesus ini. Dan kalau diulang-ulang berarti sangat penting. Dan itu ditegaskan. Dan itu bisa menjadi inti pokok persoalan dari Efesus 1. Kita baca ayat 7 lagi. Di dalam Kristus kita beroleh penebusan. Lalu ayat yang ke-9, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, untuk mempersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Dalam ayat yang ke-12, menaruh harapan pada Kristus, in Christ. Ayat yang ke-13, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Di dalam itu diulang-ulang, saudara. Nah, lalu poinnya apa dari kata di dalam Kristus ini? Dari sini kita mengetahui kehendak Bapa adalah memusatkan semuanya pada Kristus. Dalam bahasa yang lainnya, memuliakan anak tunggalnya ini, saudara. Dalam bahasa kita Filipi dikatakan Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya dengan kita memuliakan Kristus, maka kita memuliakan Bapa. Tidak ada jalan lain menuju pada Bapa kalau bukan Kristus. Jadi semuanya berpusat pada Kristus. Inilah kehendak Bapa.
Yang sayangnya disalahpahami dalam ayat yang ke-11 terutama. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, menurut keputusan kehendaknya itulah yang sering disalah tafsirkan. Lalu dikatakan Allah menentukan kamu selamat, kamu binasa. Kenapa? Keputusan kehendaknya. Ngerti? Ini akar masalahnya, salah satunya, saudara. Karena tidak mengerti secara utuh konteks dari teks yang ada. Sementara kita memahami bahwa di dalam Kristus sini jelas menunjukkan bahwa kehendak Bapa yang utama adalah memusatkan semuanya kepada Kristus. Bahkan ia memilih orang-orang ini di dalam Kristus. Karena apa? Pada perjalanan waktunya, orang-orang yang dipilih ini akan meresponi Kristus. Mengapa harus meresponi Kristus? Karena kehendak Bapa adalah semuanya harus berpusat pada Kristus. Kita akan lihat kalimat Allah telah memilih kita. Nah, ini butuh pemikiran, tapi saya buat sesederhana mungkin. Kita lihat dalam ayat yang keempat tadi. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Nah, ini juga salah satu yang menjadi sumber kesalahpahaman dari orang-orang yang memikirkan Allah menetapkan seseorang binasa sejak kekal. Nah, kalimat Allah telah memilih kita, terutama kata memilih itu, dalam tata bahasa Yunani itu berkasus aorist middle indikatif. Saya terangkan secara sederhana, bagaimana menjelaskan middle ini, saudara ya. Middle itu berarti subjek melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Jadi Allah telah memilih kita, maka Allah memilih saya atau memilih gereja untuk kepentingan pribadinya. Bisa nangkap ya? Allah memilih kita untuk kepentingan dirinya. Itu maksudnya voice middle di sini. Nah, yang disalahpahami, Allah telah memilih kita, kasus katanya aorist middle indikatif itu, berdasarkan kasus ini sering ditafsirkan bahwa Allah memilih berdasarkan kedaulatan atau kekuasaannya yang tertinggi dalam arti tanpa melihat respon manusia. Jadi Allah memilih kita karena kasusnya aorist middle indikatif, maka berarti Allah memilih berdasarkan kedaulatannya tanpa melihat respon manusia. Nah, itu ditafsirkan begitu oleh orang-orang yang berteologi yang saya sebutkan tadi. Jadi penafsiran seperti ini tidak benar. Yang benar bagaimana? Silakan saudara pertimbangkan. Yang benar tuh begini, Allah memilih kita untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri. Kepentingannya apa? Yaitu membangun keluarga kerajaan Bapa di sorga. Caranya gimana? Caranya dengan menjadikan kita anak-anaknya di dalam Kristus. Jadi Bapa memilih orang-orang ini di dalam Kristus untuk kepentingan kerajaan Bapa sendiri, untuk kepentingan Bapa. Itu maksudnya aorist middle indikatif. Jangan disalahpahami, Bapa memilih kita karena kasusnya aorist middle indikatif lalu dikatakan berarti Bapa memilih berdasarkan kedaulatannya tanpa melihat respon manusia apakah dia percaya Yesus atau tidak. Salah cara berpikir seperti itu, salah menerjemahkan aorist middle indikatif ini. Jadi harus ada respon, dan Bapa ini dalam kematahuannya cerdas, dan karena kecerdasannya dia punya mekanisme. Dan mekanismenya itulah yang diberitahukan kepada kita. Dan waktu kita tahu apa yang Bapa telah lakukan, ini yang disebut sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Bapa yang begitu agung memilih kita dari semula, tapi kita tidak tahu alasan Bapa memilih kita selamat? Kedaulatan. Iya, kedaulatan itu waktu dalam prosesnya alasannya apa? Pasti ada mekanismenya. Saya setuju Allah memilih berdasarkan kedaulatan. Bapa memilih berdasarkan kedaulatan. Saya setuju. Tapi mekanisme kedaulatan itu apa? Mekanismenya adalah Allah mengetahui orang-orang yang akan memilih Kristus. Nah, Bapa memilih untuk dirinya sendiri orang-orang yang akan memilih Kristus. Bapa memutuskan untuk dirinya sendiri, orang-orang yang saya pilih adalah orang-orang yang akan memilih Kristus. Dan karena Bapa tahu orang-orang ini akan memilih Kristus, itulah yang disebut Bapa umat pilihan. Dan tidak ada yang bisa melarang Allah memilih dengan cara itu. Itulah yang disebut kedaulatan. Itu baru logis, saudara.
Tidak ada yang bisa melarang Bapa untuk memilih berdasarkan cara itu, yaitu dengan cara memilih orang-orang yang akan meresponi Kristus. Itu baru kedaulatan yang adil, yang bisa dicerna oleh makhluk ciptaannya, saudara. Bagaimana mungkin berkaitan dengan keselamatan Allah tidak memberikan kebenaran itu secara luas? Tidak mungkin. Pasti Bapa berikan. Apalagi di dalam Kristus. Dan Kristus ini adalah rahasia Allah dalam kitab Kolose. Jadi kalau kita mengenal Kristus, maka kita mengenal cara-cara Bapa. Kita mengenal mekanisme yang Bapa tentukan. Masa dalam hal kedaulatan, keadilanmu tidak sama dengan keadilan Allah? Suka-suka Bapa memilih. Saya percaya juga suka-suka Bapa memilih, tapi suka-sukanya Bapa pasti ada alasannya. Pak, silakan pilih Pak, spidol atau tiang mic atau mic-nya, silakan pilih pasti Pak. Suka-sukanya Bapak. Kenapa Bapak pilih spidol? Pasti ada alasannya, reasonnya. Saya mau pilih aja. Loh kenapa? Saya mau pilih aja. Loh, ngerti nggak saudara? Pegang kepalanya, pakai otak. Harus ada reasonnya, saudara. Kita bukan mau mendegradasi kedaulatan Tuhan, bukan. Justru kita mau mengagungkan kedaulatannya yang luar biasa. Dia memilih dengan cara itu di dalam Kristus, artinya memilih orang-orang yang punya hubungan dengan Kristus, dan tidak ada yang bisa melarang Allah memilih dengan cara itu. Dan tidak ada yang bisa membantah juga. Mengapa? Sebab dia adil di situ. Dia sangat-sangat adil, dan keadilannya bisa kita cerna. Orang-orang yang berteologi seperti itu mengatakan, oh kamu tidak bisa memahami keadilan Allah. Kalau Allah memilih si A untuk binasa dan si B untuk selamat, kamu tidak bisa mempertanyakan keadilan Allah. Bagaimana mungkin? Kalau kasih dan keadilannya bisa kita cerna, bisa kita pahami di salib, maka keadilan dan kedaulatannya bisa kita pahami, yaitu bahwa Allah memilih dengan adil orang-orang yang akan memilih Kristus dan dipilih dalam kemahatauannya. Dan waktu Allah memilih dalam kemahatauannya itu, itulah kedaulatan Allah yang tidak bisa dibantah. Sekarang kamu mau bantah Allah bagaimana? Oh berarti keselamatan karena respon manusia, bukan karena kasih karunia Allah. Sekarang saya mau tanya, apa maksudmu kasih karunia? Apa maksudmu anugerah? Apa maksudmu respon manusia? Jadi kuncinya lagi karena tidak mengerti soal anugerah, tidak mengerti soal aksi akan menimbulkan reaksi. Ini hukum fisika. Kalau tidak mengerti aksi akan menimbulkan reaksi, ya pantas saja kamu mengatakan kalau Bapa memilih orang-orang yang akan meresponi Kristus, itu berarti keselamatan karena perbuatan baik manusia. Memang otakmu sudah salah, makanya belajar baik-baik itu logos, belajar itu fisika baik-baik, supaya kamu mengerti, tidak mungkin ada reaksi kalau tidak ada aksi. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus kalau Bapa tidak memilih Kristus dari sejak kekal untuk kamu pilih. Jadi Bapa menyediakan Kristus untuk kamu pilih. Kenapa kamu bisa meresponi Kristus? Karena Kristus ada. Kalau Kristus tidak ada, apa yang kamu mau responi? Bisa nangkap? Itu yang dimaksud keselamatan karena anugerah. Jangan pahami anugerah berarti semuanya dari Tuhan, tidak ada respon manusia. Allah itu kasih, maka harus ada objek. Allah menyelamatkan manusia, berarti harus ada subjek, harus ada objek. Objeknya pasti meresponi dong. Tidak mungkin berdasarkan subjek sendiri. Tidak mungkin. Harus ada aksi terlebih dahulu dari subjek. Kalau tidak ada aksi dari subjek, bagaimana bisa objek meresponi? Tidak mungkin, saudara. Itu logika sangat sederhana. Makanya teolog-teolog itu, ya, saya beritakan dari sini, harus belajar aksi reaksi itu supaya ngerti, saudara. Kalau tidak mengerti, ya sudah, kacau lah. Saya membaca banyak buku. Ini akar masalahnya. Kenapa mereka tidak berani mengatakan Allah memilih orang-orang yang akan meresponi Kristus dalam kemahatauannya? Karena kalau berkata Allah memilih atau Bapa memilih orang-orang yang akan meresponi Kristus, itu berarti keselamatan karena perbuatan baik manusia. Capek ya saudara ya. Berlogika seperti itu capek. Sudah sangat-sangat jelas tidak mungkin ada respon dari kita kalau tidak ada Kristus yang harus kita respon. Maka jelas responmu itu pun bisa ada karena ada Tuhan Yesus yang menawarkan sesuatu. Saya tawarkan di keselamatan. Apa responmu? Jadi Bapa memilih Kristus. Bapa memilih orang-orang percaya kepada Kristus demi kepentingan Bapa sendiri. Kepentingannya adalah membangun keluarga kerajaan Bapa di sorga. Kok disebut keluarga kerajaan? Dari mana? Idenya jelas dari kamu ditentukan menjadi anak-anaknya di dalam Kristus. Anak-anak berarti ada keluarga kerajaan Bapa. Dan mekanismenya harus di dalam Kristus, saudara.
Dan ini untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentinganmu coy, jangan GR. Ini untuk kepentingan Bapa sendiri, untuk kepentingan kerajaanku. Aku memilih orang-orang yang akan memilih anakku yang tunggal ini. Jangan lu GR, ini untuk kepentingan gue, bukan untuk kepentingan lu. Nanti waktu Kristus datang dan dia menjadi penebus kita, lalu dia naik ke surga menjadi pengantara, maka Alkitab katakan dalam Ibrani 9 ayat 24, dia menjadi pengantara senantiasa untuk kepentingan kita, baru untuk kepentingan kita. Jadi Bapa bekerja untuk kepentingan kerajaannya, Kristus bekerja untuk kepentingan kita. Apalagi yang kurang? Ini sungguh-sungguh kasih karunia, saudara ya. Jadi jangan berpikir kalau kita ajarin begini keselamatan anugerah plus perbuatan baik. Aneh, saudara ya. Jadi hanya oleh anugerah. Ini disebut sola gratia. Ini doktrin Kristen dan kita setuju. Percaya 1000%, 100 juta persen, 1 miliar persen sola gratia. Jadi jangan curiga kalau kita bicara gini nggak sola gratia. Kita percaya kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Tapi perhatikan, kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Sekarang permasalahannya siapa yang menyelamatkan? Allah, hanya oleh anugerah Allah. Jadi ada Allah, ada anugerah, ada kita. Maka jelas ada Allah yang memberikan anugerah, ada kita yang harus meresponi anugerah. Jadi jangan bilang kalau sola gratia berarti hanya oleh anugerah tanpa respon. Tidak bisa. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Pertanyaan gue, anugerah yang bagaimana? Hanya oleh anugerah saja. Leo, anugerah yang gimana? Anugerah yang kamu tolak bisa juga kan? Ngerti? Kita diselamatkan hanya oleh anugerah. Sampai situ saja? Tidak kan? Hanya oleh anugerah yang diresponi. Kalau sama hanya oleh anugerah saja, kita diselamatkan hanya oleh anugerah yang ditolak. Bisa nggak? Bisa dong. Kalau memang sola gratia hanya oleh anugerah saja. Permasalahannya anugerah yang gimana? Itu kan kita permasalahkan. Kalau anugerah yang ditolak, selamat nggak? Enggak. Anugerah yang diresponi, selamat. Berarti sola gratia hanya oleh anugerah yang diresponi. Pikir pakai otak. Ini sederhana sekali. Anak kecil diajar 20 menit itu bisa ngerti loh. Kenapa kok ngeres pikirannya ya? Aneh gitu. Kok nggak bisa mengerti gitu. Jadi di dalam Kristus jelas berarti orang yang dipilih harus dan pasti memiliki hubungan dengan Kristus. Tidak heran disebut dalam kasih. Kita baca lagi Alkitabnya, karena kita nggak boleh lepas dari Efesus ini, saudara ya. Ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih. Paulus itu orang bodoh atau orang pinter? Kalau dia ngomong di dalam kasih itu pasti ada maknanya. Bagaimana bisa kasih ini terrealisasi? Harus ada subjek, harus ada objek. Subjek mengasihi objek, atau si A mengasihi si B mengasihi si A. Harus ada subjek dan objek. Jadi kalau Alkitab mengatakan dalam kasih, kasih itu jelas membutuhkan objek. Yang pertama, yang kedua, dalam kasih jelas membutuhkan respon. Tidak mungkin tidak ada respon, saudara. Jadi kalau menggunakan Efesus 1 ayat 4-5 lalu mengatakan Allah memilih kita, berarti Allah memilih berdasarkan kedaulatannya tanpa melihat respon manusia. Masuk akal nggak setelah kita belajar begini? Nggak masuk akal. Di dalam kasih, jadi harus ada respon. Maka Allah memilih orang-orang yang akan meresponi Kristus. Di dalam kasih butuh objek, butuh respon, dan bukan cuma itu. Nggak ngarang ini logikanya. Saudara lihat dalam kitab Efesus, frasa dalam kasih itu semuanya mengacu kasih manusia kepada Allah, atau kasih manusia kepada sesamanya sebagai wujud nyata kasihnya kepada Allah. Itu kata dalam kasih dalam seluruh kitab Efesus. Saudara perhatikan dalam Efesus 3 ayat 17, Efesus 4 ayat 2, Efesus 4 ayat 15, 16. In love, dalam kasih. Itu bicara kasih manusia kepada Allah. Jadi di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Itu maksudnya Allah melihat respon manusia itu. Maka Dia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Allah melihat responmu kepada Kristus. Kalau kamu meresponi Kristus, maka kamu bisa jadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kenapa harus kerelaan kehendaknya? Sebab nanti di ayat-ayat sesudahnya ada kata penebusan. Jadi Allah Bapa harus rela mengorbankan anaknya yang tunggal yang Dia kasihi, harus turun menjadi manusia, lalu harus mati di atas kayu salib. Itu rencana kerelaan.
Dan orang-orang yang meresponi Tuhan Yesus yang mati di kayu salib ini, itu disebut umat Dia. Jelas saudara kan? Kitab Efesus ini dalam kasih, in love. Bapa melihat respon manusia. Oke lah, kalau orang ngotot, itu bukan dalam kasih manusia, dalam kasih Allah. Oke, dalam kasih Allah. Sekarang pertanyaan saya, kasih Allah ditujukan kepada siapa? Kepada manusia. Nah, sekarang kasih membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Lalu yang diharap dari objek apa? Respon. Pikir, saudara. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa maksudnya sebelum dunia dijadikan? Sebelum dunia dijadikan jelas menunjuk sejak kekal. Sejak kekal artinya sebelum ada satupun makhluk ciptaan. Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan artinya Bapa memilih manusia ketika hanya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi belum ada satupun makhluk ciptaan. Itu maksudnya Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Oleh sebab itu, ini bicara dalam tataran pengetahuan Allah. Sebab makhluk ciptaannya belum ada secara real di dunia waktu ini. Sebelum dunia dijadikan, dalam Alkitab ada beberapa kali penggunaannya. Untuk Tuhan Yesus, frasa ini digunakan dalam 1 Petrus 1 ayat 20. Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Lalu Yohanes 17 ayat 24. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Perhatikan saudara, frasa sebelum dunia dijadikan itu digunakan juga untuk Tuhan Yesus. Dalam hal ini berarti Bapa mengasihi Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Lalu kita lihat, sebelum dunia dijadikan untuk manusia bagaimana? Next. Untuk manusia, frasa sebelum dunia dijadikan selain di Efesus itu terdapat di Matius 25 ayat 34 sampai 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan, orang-orang yang di sebelah kanan yang disebut domba itu disebutkan kerajaan mereka disediakan oleh Bapa sebelum dunia dijadikan. Ada alasannya, ayat yang ketiga 5. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, dan selanjutnya. Jadi ini menunjukkan bahwa respon manusia terhadap Kristus sangat menentukan nasib akhirnya. Jadi kalau dikatakan dalam Efesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, penjelasannya apa? Allah memilih kita dalam kemahatauannya, yaitu melihat respon manusia terhadap Kristus. Perhatikan, itu bukan respon manusia terhadap Bapa loh. Perhatikan, ayat-ayatnya jelas kan. Makanya saya katakan tadi harus mengerti Allah Tritunggal, mengerti Bapa, mengerti Anak. Raja itu yaitu Anak itu mengatakan, terimalah kerajaan yang disediakan oleh Bapa. Mengapa? Sebab ketika Bapa lapar begitu? Enggak, tapi ketika sang raja lapar, ketika Tuhan Yesus lapar, kamu memberikan Tuhan Yesus makan, artinya respon. Responmu terhadap Kristus itu yang Bapa lihat, dan tidak ada yang bisa melarang Bapa memilih karena melihat responmu terhadap Kristus. Itulah yang disebut kedaulatan. Ini soal yang selamat. Tapi kalau kita lihat lagi Wahyu 13 ayat 8, kita lihat ya. Ini soal yang selamat. Tapi kalau kita lihat lagi Wahyu 13 ayat 8, kita lihat ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Sayangnya ayat ini menjadi salah satu ayat penentuan binasa. Kalau saya lihat justru ini mendukung bahwa Allah melihat respon manusia. Kan ayat ini menjadi salah satu dasar ayat Allah menentukan seorang binasa, yaitu nama mereka tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan Anak Domba. Perhatikan loh, kitab kehidupan apa? Anak Domba. Kenapa disebut Anak Domba? Sebab berhubungan dengan pengorbanan. Kamu meresponi ini tidak. Dan Bapa dalam pengetahuannya sebelum dunia dijadikan melihat kamu akan meresponi Kristus atau tidak. Dan digambarkan di sini dalam Wahyu 13 ayat 8, kalau kamu tidak meresponi Kristus, maka namamu tidak dicatat sebelum dunia dijadikan dalam kitab kehidupan Anak Domba. Jadi itu berhubungan dengan pengorbanan, sacrifice-nya Anak Domba ini, yaitu Kristus. Jadi jelas berhubungan dengan respon. Bukan justru berarti Allah menentukan kamu binasa, kamu selamat. Loh, kalau Bapa menentukan kamu selamat, kamu binasa, untuk apa ada kata di dalam Kristus gitu loh, saudara. Ini Bapa, ini manusia. Bapa memilih di dalam Kristus. Kalau Bapa memilih berdasarkan kedaulatan,
tanpa melihat respon manusia terhadap Kristus, maka tidak perlu begini. Cukup langsung Bapa memilih, kamu saya pilih, kamu tidak saya pilih, kamu saya pilih, kamu tidak saya pilih. Itu baru berdasarkan kedaulatan tanpa melihat respon manusia. Karena memang apa yang mau diresponi? Tidak ada Kristus, saudara. Tapi karena ada Kristus, dan Kristus itu dalam realisasinya diberitakan dalam Injil. Injil itu adalah berita tentang Kristus, dan berita itu memuat perintah, memuat panggilan. Kalau dipanggil, kalau diperintahkan, apa responmu? Jadi jelas kalau Bapa memilih di dalam Kristus, artinya Bapa memilih melihat respon manusia terhadap Kristus. Jadi kalau disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 8 ini penentuan binasa, sama. Justru ini menjelaskan bahwa Bapa melihat respon manusia terhadap Kristus. Karena kamu tidak meresponi sang anak domba ini, bahkan melawan sang anak domba. Kalau kita baca konteksnya kan binatang yang keluar dari dalam laut dan pengikutnya melawan anak domba. Kamu melawan anak domba ini dan diketahui Bapa sejak kekal, maka namamu tidak ditulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Maka Allah memilih dalam kedaulatan. Oke, setuju. Tapi kedaulatannya punya mekanisme. Mekanismenya apa? Yaitu di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya Bapa memilih orang-orang yang meresponi Kristus di dalam pengetahuannya. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Perhatikan, di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya. Kata di dalam di situ dalam bahasa Yunaninya adalah en, di dalam. Itu preposisi. Apa itu preposisi? Kata depan. Ke pasar, ke-nya itu kata depan. Pasarnya adalah kata benda atau tempat. Jadi di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam itu preposisi. Dan menarik yang digunakan preposisi adalah en, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan in. Bukan ke dalam, atau yang dalam bahasa Yunani eis, atau bahasa Inggrisnya into. Bukan. Mengapa ini sangat penting? Sebab kalau ke dalam Kristus Allah telah memilih kita, itu pengertiannya bisa jadi berbeda. Ini kan kata-kata sederhana tapi berpengaruh sangat besar, saudara. Bila Bapa memilih ke dalam Kristus, into atau eis itu, berarti Bapa mengambil beberapa orang dari luar lalu membawa masuk ke dalam Kristus. Dengan kata lain, Bapa membuat orang memilih Kristus dengan tidak melihat respon orang tersebut. Nah, Efesus 1 ayat 4 itu tidak mengatakan demikian. Kalau Bapa memilih ke dalam Kristus, maka benarlah Bapa memilih tidak melihat respon manusia, tetapi memilih berdasarkan kedaulatan yang dipahami, kedaulatan tanpa melihat respon itu. Pertanyaannya, apakah Efesus mengatakan demikian? Tidak. Efesus mengatakan di dalam Dia Allah telah memilih kita, atau kalau kita balik kalimatnya tanpa mengubah makna, Bapa telah memilih kita di dalam Kristus. Artinya Bapa melihat respon manusia terhadap Kristus. Dalam hal ini Bapa memilih orang yang telah bersatu, dalam arti punya hubungan atau berada dalam Kristus. Makanya kalau kita pakai tataran bahasa kemahatauan Allah, Bapa memilih orang-orang yang akan meresponi Kristus. Bapa memilih orang-orang yang telah meresponi Kristus. Kalau dalam urutan kronologis sebelum telah kan harus ada akan. Bapa memilih orang yang akan meresponi Kristus. Bapa memilih orang yang telah meresponi Kristus dalam urutan logikanya. Keberatan dari orang yang mengatakan Allah memilih dengan kedaulatan tanpa melihat respon tuh begini. Kalau Allah memilih dengan melihat respon berdasarkan kemahatauannya, maka tidak ada signifikasi Allah memilih. Maka tidak ada pengertian Allah memilih di situ. Kalau Bapa memilih berdasarkan kemahatauan, oh kamu saya tahu akan memilih saya, berarti tidak ada signifikasi Allah memilih. Dia lupakan Kristus. Oke lah, kalau kamu saya tahu akan memilih Kristus, maka tidak ada signifikasi Allah memilih. Dia lupa Kristus pun dipilih oleh Bapa. Ngerti? Kristus pun dipilih oleh Bapa loh. Saya pilih Kristus dan saya pilih orang-orang di dalam Kristus, di mana tidak ada signifikasinya. Jelas ada pengertian, ada signifikasi Bapa memilih di situ, saudara. Makanya pilihan berdasarkan kemahatauan itu pilihan yang paling logis.
Bukan pilihan berdasarkan kedaulatan dalam arti pilih saja, saya pilih kamu selamat, saya pilih kamu binasa. Nggak bisa. Harus Allah tahu dulu bahwa dia akan memilih Kristus dan dia telah memilih Kristus, baru Bapa pilih menjadi umat pilihan Bapa. Bukan umat pilihan Kristus, umat pilihan Bapa. Jadi cara menjawabnya, itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa subjek pemilihan adalah Bapa. Yang dipilih orang-orang adalah Kristus, bukan Bapa loh. Kamu bukan pilih Bapa, yang kamu pilih Kristus. Makanya kalau nggak ngerti Tritunggal, selamat berkacau balau. Selamat berkacau balau. Nggak bisa, saudara. Saudara lihat begini penjelasannya logis atau enggak? Saudara timbang sendiri. Oke, ini otak saudara, logika saudara. Yang dipilih Kristus. Yang memilih Kristus juga adalah Bapa. Dan orang-orang yang memilih Kristus dipilih oleh Bapa menjadi umat pilihan. Kamu sudah pilih Kristus, maka saya pilih kamu menjadi umat pilihan dan saya tentukan tujuanmu. Itu predestinasi yang benar menurut Alkitab. Jadi sangat jelas pengertian Bapa memilih di situ dan signifikasi Allah Bapa memilih sangat jelas. Makanya kalau tidak mengerti Tritunggal, selamat berkacau balau. Nah, dengan pengertian begini, saudara bisa memahami dengan cara yang benar. Kalau Bapa memilih tanpa melihat respon manusia terhadap Kristus, maka kasih manusia terhadap Kristus tidak natural. Gini loh, saya pilih kamu ya, tanpa melihat respon. Berarti kasihmu terhadap Kristus ini tidak natural, karena saya membuat kamu memilih Kristus. Cinta apa yang seperti itu? Ini sama dengan kalau bahasa perdukunannya ya, Bapa memelet si Abednego ini supaya cinta kepada Kristus. Jadi kalau Bapa memilih berdasarkan kedaulatan tanpa lihat respon, sama aja Bapa itu tukang pelet, dukun yang memelet supaya orang bisa cinta sama Kristus. Bapa tidak seperti itu. Setan begitu, tapi Bapa tidak. Makanya kita bersyukur punya Bapa yang maha baik. Amin. Kedaulatannya, keadilannya, kasihnya itu begitu agung, saudara. Jadi kalau tinggalin Kristus, kamu meninggalkan kasih karunia yang begitu besar. Bapa memilih untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini kepentingan Bapa adalah membangun keluarga kerajaannya. Makanya dalam kasih ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anak berarti keluarga kerajaan Bapa. Itu kepentingannya Bapa, membangun keluarga kerajaannya. Karena dia membangun keluarga kerajaannya, makanya dia pilih semua orang yang sudah ada di dalam Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Lalu kehendak Bapa adalah memuliakan Kristus. Efesus 1 ayat 9 sampai 11. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saudara perhatikan, kehendak Bapa adalah memuliakan Kristus. Nah, orang-orang di luar sana menafsirkan rencana kerelaannya. Nah, rencana kerelaannya itu ditafsirkan Bapa memilih sebagian orang untuk selamat, Bapa memilih sebagian orang untuk binasa. Jadi Bapa rela saja itu yang lain binasa. Salah, rela di situ maksudnya Kristus harus menebus umat manusia. Jadi dia harus mati. Makanya itu disebut rencana kerelaan dalam ayat yang ke-11 lagi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi kalau kita membaca harus utuh. Keputusan kehendaknya di situ adakah yang dibilang menyelamatkan dan membinasakan? Tidak ada. Keputusan kehendaknya sangat jelas, yaitu mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun di bumi. Dan itu jelas dalam keseluruhan teksnya. Saudara baca aja lah dengan akal sehat, dengan logika yang sehat. Sangat jelas keputusan kehendak Bapa adalah memuliakan Kristus. Itu keputusan kehendaknya. Jadi nggak boleh ditafsirkan dalam segala sesuatu Allah bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kedaulatan, kamu selamat, kamu binasa. Loh, tidak seperti itu. Makanya penting mengerti Allah memilih kita. Kata memilih di situ ditulis dalam kasus aorist middle indikatif. Artinya subjek melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini Bapa memilih kita untuk kepentingannya. Maka kita cari kepentingannya apa? Dijelaskan dalam ayat 5, yaitu membangun keluarga kerajaannya. Lalu kehendaknya apa?
kehendaknya adalah memuliakan Kristus. Jadi dalam keluarga kerajaan Bapa itu nanti Kristuslah yang menjadi kepala atau menjadi bapa bagi semua anak-anak Bapa ini. Kristuslah yang menjadi Bapa yang kekal. Konteks yang kedua yang kita perlu pahami dari Roma 8 sebelum bicara Roma 8 ayat 29 tentang Allah memilih itu, kita melihat kalau di Roma pasal 6 secara umum bicara tentang bebas dari perbudakan dosa. Ya, kalau saudara lihat Roma pasal 6, mati dan bangkit dengan Kristus, dead to sin, alive to God, dua macam perhambaan. Kamu dulu hamba dosa, sekarang menjadi hamba Kristus. Jadi bebas dari perbudakan dosa. Itu Roma pasal 6. Lalu Roma 7 bebas dari hukum Taurat, freed from the law, dibebaskan dari hukum, dalam hal ini hukum Taurat. Itu Roma pasal 7. Lalu Rasul Paulus masuk ke Roma pasal 8, bebas dengan hidup oleh roh. Jadi kamu bisa bebas dari dosa, bisa bebas dari hukum Taurat kalau kamu hidup dipimpin oleh roh. Sehingga kamu tidak lagi terikat oleh syariat-syariat, tetapi kamu diatur oleh roh, dipimpin oleh roh. Sehingga kamu bukan bicara soal ritual seremoni lagi, tapi bicara soal batinia, dan batinia ini tentu akan tampak di dalam sikap hidup sehari-hari. Jadi itu konteks Roma pasal 8 ini, hidup oleh roh atau hidup dipimpin oleh roh. Nah, poinnya apa berkaitan dengan Roma 8 ayat 29? Poinnya adalah kata sebab semua yang dipilih dari semula. Semua yang dipilih dalam Roma 8 ayat 29 ini menunjuk pada semua yang mau hidup dipimpin oleh roh Allah. Karena konteksnya dalam Roma 8 ayat 14 kita bisa lihat ayat-ayat sebelumnya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebenarnya kata semua itu tidak ada dalam teks aslinya. Tapi kalau kita menyetujui terjemahan ini semua, tidak apa-apa juga, karena benar juga dikatakan semua. Tetapi semua di sini harus dipahami adalah semua yang mau hidup dipimpin oleh roh Allah. Karena konteks itu bicara tentang hidup dipimpin oleh roh Allah. Maksa nggak logikanya begini? Saudara timbang sendiri aja. Ini nggak maksa logikanya. Konteksnya jelas. Maka semua yang dipilih adalah semua yang dipimpin oleh roh Allah. Makanya dalam bahasa kitab Efesus, semua yang ada di dalam Kristus dipilih, ditentukan tujuannya. Tujuannya dalam hal ini bukan tempat, tetapi sebuah perubahan karakter, pemuliaan. Tujuan memerintah bersama Kristus, bukan tujuan tempat. Karena jelas pasti orang-orang di sini sudah pasti ke sorga. Jadi maaf ya, kalau kita bicara predestinasi bukan bicara sorga neraka lagi. Orang-orang di luar sana bicara predestinasi, kamu ditentukan masuk sorga, kamu ditentukan masuk neraka. Maaf, Alkitab tidak pernah bicara begitu. Alkitab bicara kamu ditentukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi bukan soal sorga atau neraka, bukan. Makanya Roma pasal 8 ini sebelum kita bicara semua orang yang dipilihnya, harus ngerti dulu dong konteksnya. Jangan main potong-potong bicara predestinasi Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kamu ditentukan selamat, kamu ditentukan binasa. Kita lihat yang kedua. Tadi yang pertama kita bicara konteks. Sekarang kita melihat kata per katanya. Perlu dipahami bahwa pada teks aslinya di Roma 8 ayat 29 itu, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada kata semua. Sebab semua orang yang dipilihnya. Kata semua itu sebenarnya tidak ada dalam teks aslinya. Yang ada kata host yang berkasus jamak plural. Host merupakan kata ganti atau pronoun dengan arti siapa. Maka sebab siapa yang dipilihnya, atau sebab yang dipilihnya, tapi yang dalam arti jamak karena memang kasus bahasa Yunaninya gitu. Atau beberapa yang dipilihnya, tapi beberapa ini adalah semua yang di dalam. Anggap ya. Jadi beberapa yang dipilihnya dari semula, tapi harus ditangkap beberapa yang dipilihnya dari semula ini adalah semua yang di dalam Kristus kalau bahasanya kitab Efesus. Makanya dalam Roma 8 ayat 29 ini diterjemahkan semua. Makanya kita mempermasalahkan. Sekarang saudara tahu permasalahannya. Sebelumnya saudara baca lurus-lurus tidak tahu permasalahannya. Sekarang saya beritahu permasalahannya, kata semua itu tidak ada. Tetapi bukan berarti ayat ini tidak benar. Sebab kata semua ini bisa dimasukkan di situ dalam pengertian semua itu adalah semua yang di dalam Kristus kalau mengacu kepada kitab Efesus. Kalau kita hubungkan kitab Efesus atau kalau kita lihat konteks Roma 8, maka kata semua di sini adalah semua yang sudah dipimpin oleh Roh Allah sesuai konteks ayat sebelumnya. Atau kata semua di sini berarti semua orang yang mengasihi Allah sesuai dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi dia. Nah, itu siapa? Mereka. Siapa dalam bentuk jamak? Yaitu mereka. Nah, mereka ini adalah semua yang dipilih, yaitu yang mengasihi dia. Saudara, sampai sini bisa nangkap? Maka kita harus mengerti semua yang dipilihnya itu adalah semua yang dipimpin Roh Allah, bukan semua yang baru mau dikasih masuk dari luar ke dalam. Tapi bicara semua yang sudah di dalam, yang telah berada di dalam. Jadi poinnya apa? Dari kata host ini, yang bisa berarti beberapa yang dipilihnya, yang diterjemahkan dalam Alkitab kita, semua yang dipilihnya. Maka semua yang dipilihnya di sini, poinnya, sesuai konteksnya, kata semua yang dimaksud bukan semua umat manusia, tetapi semua anak-anak Allah yang mengasihi Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Yang dalam bahasa kitab Efesus, orang-orang yang berada di dalam Kristus, atau menuju kepada gereja dalam kitab Efesus. Oke, next. Sekarang kita akan lihat kata dipilihnya dari semula. Tadi kata semua kita sudah jelaskan sebenarnya tidak ada, tapi terjemahannya bisa digunakan dalam kerangka berpikir semua di situ adalah semua yang dipimpin Roh Allah. Bisa nangkap sampai sini? Oke. Sekarang kita membahas dipilihnya dari semula. Dipilihnya dari semula adalah proginosko dalam bahasa Yunaninya. Proginosko bisa berarti for knowledge atau for new, diketahui atau dikenal sebelumnya. Proginosko juga bisa berarti choose beforehand, dipilih sebelumnya. Jadi, pengertian proginosko menunjukkan Allah memilih dengan mengetahui terlebih dahulu. Jadi, semua yang diproginosko, semua yang dipilihnya sejak semula, jelas adalah semua orang yang diketahuinya terlebih dahulu. Oke, next. Pertanyaannya, siapa semua orang yang dipilih atau siapa semua orang yang diketahui Allah terlebih dahulu? Maka sesuai konteksnya jelas, semua orang yang dipilih atau semua orang yang diketahui terlebih dahulu adalah semua orang yang mengasihi Kristus dan hidup dipimpin Roh Allah. Sampai sini logikanya maksa atau enggak? Konteks ini, saudara. Jadi nggak bisa semua yang dipilih itu semua yang sudah ditentukan selamat, kamu selamat. Yang kamu tidak dipilih binasa. Enak aja bicara gitu. Ayat ini tidak bicara demikian. Ayat ini bicara semua yang dipilih berdasarkan konteks ayat-ayat sebelumnya jelas adalah semua yang diketahuinya terlebih dahulu. Dan semua yang diketahuinya terlebih dahulu ternyata dijelaskan adalah semua orang yang mengasihi Kristus dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Bisa nangkap sampai sini? Saudara tambah tajam ya. Oke. Diteguhkan lagi dengan kata ginosko. Ya kan tadi proginosko. Pro itu menunjukkan sebelumnya. Ya, pro sebelumnya. Kalau ginosko saja itu berarti mengenal secara intim. Maka kalau proginosko mengenal secara intim sebelumnya. Makanya saya kasih ilustrasi minggu yang lalu. Kalau Allah memilih dari luar ke dalam, ya seandainya Efesus itu berbicara dari luar ke dalam. Pertanyaannya, apakah di sini sudah intim dengan Tuhan? Nangkep? Apakah yang di luar di sini sudah intim dengan Tuhan? Jawab, tidak, saudara. Jadi semua orang yang dikenalnya sejak semula, semua orang yang dikenalnya itu pasti sudah punya hubungan intim dengan Allah. Dan hubungan intim dengan Allah cuma satu jalur, yaitu melalui Kristus. Maka semua orang yang dikenalnya sejak semula adalah semua orang yang sudah di dalam Kristus, bukan baru dari luar ke dalam. Kalau semua orang yang dikenalnya berarti kamu saya tentukan selamat, kamu saya tentukan binasa, artinya kamu ditarik ke dalam Kristus, kamu tidak ditarik ke dalam Kristus. Apakah ini sudah intim yang di luar sini? Tidak, saudara ya. Ini saya ulang-ulang supaya saudara tuh punya logika yang jernih, cerdas gitu.